Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah kumpulan resep-resep menu paketan untuk harian. Ada 7 menu lengkap ya. Jadi bisa untuk 1 minggu. Langsung aja kita ke menu pertama. Mari kita masak. Resep pertama, gudeg telur sambal goreng. Rebus 10 butir telur. Tuang air sampai tenggelam telurnya, tambahkan garam dan daun salam. Garam gunanya agar nanti pada saat matang tidak sulit dikupas ya. Salam untuk menyedapkan dan juga agar lebih sehat. Lalu ini adalah bumbu uleknya. 7 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 9 butir kemiri, 1 sendok teh garam, dan 3 sendok makan ketumbar. Kita ulek semua bumbunya sampai halus. Tambahkan 5 ibu jari lengkuas. Kita geprek. 100 gram gula merah, saya pakai gula aren yang hitam ya. Kita geprek juga. Lalu seduh 5 lembar atau 5 bungkus teh celup ke dalam 500 cc air mendidih. Kita celup ya, kita biarkan warnanya sampai tua. Siapkan 20 lembar daun salam, kita masukkan sebagian di bagian bawah. Lalu masukkan 1 kg nangka muda yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Tambahkan 10 butir telur yang sudah kita rebus dan kita kupas. Masukkan bumbu uleknya. Tambahkan 500 cc air kelapa. Jika tidak ada air kelapa bisa ditambahkan dengan santan ya. 65 ml santan. Kemudian tambahkan 3 sendok makan bawang merah goreng agar gudegnya lebih gurih dan sedap. Tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk. Lalu siram dengan air teh. Nyalakan kompornya, masak sampai matang. Jangan lupa kita balik ya setelah mendidih agar warnanya merata, begitupun rasanya ya. Juga supaya gulanya larut. Lalu kita tutup lagi. Ini proses memasaknya kurang lebih selama 1,5 jam ya. Dengan api sedang cenderung kecil. Atau bisa dikira-kira ya sampai airnya itu tersisa sedikit. Atau sampai airnya habis kalau teman-teman mau gudegnya kering ya. Nah ini sudah saya balik, saya tutup lagi, kita masak. Ini agak lama jadi kita tinggalkan dulu. Kita akan membuat sambal gorengnya. Kupas 1 kg kentang lalu dipotong-potong dadu. Seperti ini ya. Nanti supaya tidak berubah warnanya disiram air ya. Kita rendam. Lalu kita panaskan minyak dan kita goreng kentangnya sampai kuning kecoklatan atau sampai agak kering ya. Supaya nanti rasanya lebih legit ketika matang. Angkat. Rebus 100 gram cabai, 7 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, dan 7 butir kemiri sampai airnya habis. Lalu tuang ke dalam penghalus, tambahkan 1 sendok teh garam. Kita haluskan sampai benar-benar halus seperti ini ya. Nah ini bumbu cemplungnya. 5 buah cabai merah, 5 siung bawang merah diiris-iris. Kita masukkan dulu bawang merahnya ya. Lalu 5 buah cabai merah besar kita tumis juga.
sampai bawang merahnya warnanya kuning kecoklatan, baru kita masukkan bumbu halusnya. Ini tadi sudah saya masukkan juga 2 sendok makan udang kering atau ebi ya. Nah, kita tumis sampai wangi. Masukkan lengkuas, daun salam, pete, 2 ibu jari gula merah, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh MSG atau micin. Kita tumis lagi, kita aduk lagi sampai wangi, baru kita masukkan 1000 cc air santan. Ini adalah 1000 cc air plus 100 ml santan kental kemasan. Kita didihkan. Setelah mendidih seperti ini ya. Baru kita masukkan 100 gram krecek ya, atau kerupuk ramba untuk sayur. Kita didihkan, kita masak kreceknya sampai lembut. Nah, ini sudah mulai melembut seperti ini. Baru kita masukkan kentang yang sudah kita goreng. Tambahkan cabai rawit utuh sesuai selera saja. Aduk semua bahan sambil kita didihkan. Nah, ini sudah mendidih. Taburi dengan bawang merah goreng dan sudah mateng. Lalu kita lihat ya, ini dia gudegnya. Ini kurang lebih tadi 1 jam 20-an menit ya. Sudah tinggal sedikit airnya, saya matikan saja, sudah cukup ya. Biar nyemek-nyemek gudegnya, tes rasa enak banget. Tidak terlalu manis ya, langsung aja mari kita sajikan. Nasi putih panas, gudeg, telur, dan sambal goreng krecek. Nah, kalau nggak suka kentang cukup krecek aja. Kalau nggak suka krecek bisa pakai kentang aja atau pakai bahan lain sesuai selera. Menu hari kedua, asam pade, sambal hijau, dan daun singkong. Ini adalah 1 kg tongkol. Kita beri garam dulu ya, dan jeruk lemon. Fungsinya agar nanti tongkolnya lebih sedap, juga lebih sehat. Kita marinasi ya dengan air lemon, setengah buah jeruk lemon ya, kira-kira 1 sendok makan air lemon dan garam. Bumbu halusnya 100 gram cabai merah, 9 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 3 buah tomat, 1 ibu jari jahe, 2 ibu jari lengkuas, dan 4 buah tomat. Ini kita masukkan satu persatu semua bahannya ya, yang akan kita haluskan. Saya tambahkan sedikit air ya, lalu kita tutup dan kita haluskan. Untuk menghaluskan bumbunya saya menggunakan Magic Chopper Mitoshiba CH200. Ini adalah blender dengan 2 tabung, yang satu 2 liter, yang satu 700 ml. Ini adalah mesin berteknologi Tornado Power, bisa untuk menggiling daging, es batu, dan bumbu, dan menghancurkan dalam hitungan detik. Wah, mantap. Teman-teman yang naksir bisa dicek di Instagramnya mito.id. Nah, setelah kita haluskan bumbunya, cabai, tomat, bawang merah, jahe ya, dan 1 buah bawang putih, kita buka, hasilnya seperti ini. Kita tuang bumbu halusnya ke dalam panci, tambahkan 1000 cc air atau 1 liter air. Kemudian tambahkan 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, dan 3 buah asam kandis.
Nah, untuk daun kunyitnya karena tidak ada, saya ganti dengan kunyit ya. Kalau ada, tambahkan 1 lembar daun kunyit, tapi ini saya ganti dengan 1 jari kunyit. Kita didihkan. Setelah mendidih, kita masukkan tongkol yang sudah kita marinasi. Jadi sebelum dimarinasi, ini tongkolnya sudah saya cuci bersih terlebih dahulu ya. Jadi setelah dimarinasi ini tidak saya cuci kembali, langsung saya masukkan ke dalam panci. Satu kilogram tongkol ini bisa mendapatkan kurang lebih 12 ya, 10 sampai 12 potong tongkol ukuran rumah makan Padang. Kita didihkan. Setelah masuk tongkolnya, kita akan masak sampai airnya berkurang. Masak dengan api sedang saja supaya aroma tongkolnya itu keluar, sehingga nanti ada rasa-rasa sarden yang enak banget. Kita tinggalkan dulu ya asam padehnya. Haluskan 200 gram cabai hijau dan 3 buah tomat hijau. Lalu tumis atau goreng 9 siung bawang merah iris. Kita goreng sampai harum ya, sampai 70% matang atau setengah matang boleh lah ya. Nah, ini sudah mulai wangi, sudah mulai layu. Baru kita masukkan cabai hijau dan tomat hijau yang sudah kita haluskan kasar ya. Tambahkan 1,5 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin atau MSG. Kalau tidak suka MSG di skip aja ya. Lalu kita tumis sampai wangi, sampai aroma langu dari cabai hijaunya hilang. Nah, ini sudah mateng, kita matikan kompornya ya. Selanjutnya kita akan rebus daun singkong, panaskan air atau didihkan air, tambahkan 1/4 sendok teh baking soda dan 1 sendok teh garam, lalu masukkan 2 ikat daun singkong. Fungsi menambahkan garam dan baking soda agar warna daunnya tetap hijau ketika sudah dingin, dan juga merebusnya tidak lama ya, dia akan membuat daun singkongnya lebih cepat empuk atau lembut. Nah, ini sudah kita masukkan semua daun singkong, kita tekan-tekan ya agar terendam dengan air. Nah, ini sudah mendidih. Sudah juga kita cek tadi ya, sudah empuk. Ini nggak pakai lama ya, kurang lebih kita rebus selama 10 menit. Lalu kita angkat. Lalu kita kembali ke asam padehnya, sudah hampir matang. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh MSG. Kita aduk sebentar, biarkan kuahnya masih tersisa nyemek-nyemek ya, tersisa sedikit. Matikan kompornya. Sebelumnya tes rasa ya, sudah oke, seperti asam padeh di warung rumah makan Uni. Sudah deh, mari kita sajikan. Jangan lupa nasi panas, kemudian ini dia tongkol asam padehnya. Daun singkong yang lembut dan hijau padahal sudah dingin, dan sambal hijau
yang gampang dan enak banget. Pertama, 2 butir telur saya beri sedikit garam ya, sejumput saja kita kocok lepas. Kemudian tuang sedikit minyak, kita panaskan dulu wajannya. Setelah wajannya panas, masukkan telur kocoknya. Goreng sampai warnanya kecoklatan atau disesuaikan saja dengan selera. Aromanya sudah wangi, sudah menul-menul, saya angkat ya. Kita sisihkan telur dadar goreng. Lanjut, 1 papan tahu kita potong 4 ya. Hati-hati, jangan ngikutin alas tangan ya. Kita goreng, jangan lupa saya tambahkan 2 ekor ikan asin cuek ya. Ini enak banget, nggak terlalu asin dan dagingnya tuh kenyal. Kita bolak-balik tahunya juga ikan asinnya sampai matang ya, sampai tahunya warnanya kuning kecoklatan atau disesuaikan dengan selera. Tapi kalau ikan asinnya harus matang ya. Biar lebih praktis, lanjut saya masukkan 2 buah tomat yang sudah dibelah-belah atau diiris-iris, kemudian menyusul 20 buah cabai. Cabenya saya campur ya, rawit merah dan cabai merah. Rawit merahnya 10, cabai merahnya 5. 15 dong jadinya. Salah ya. Maaf ya, 15 buah cabai campur. Kita goreng ya sampai tomatnya itu lembut supaya nanti rasanya gurihnya keluar ya. Kita goreng bolak-balik. Ini pancinya imut banget. Sebetulnya ini bukan panci menggoreng gini katanya ya, kata anak saya, ini untuk manggang daging. Tapi begitulah ibu-ibu, kalau ada yang imut-imut dan suka ya udah dipakai terus aja, buat apa aja sesuai tidak sesuai dengan itunya ya nggak apa-apa. Yang penting happy. Nah, ini sudah kering ya tahunya. Mari kita angkat ikan asinnya dulu ya. Ikan asin satu-satu, satu aku satu dia. Tahunya nanti bagi 2 juga ya, 2 potong. Lanjut kita goreng lagi bahan sambelnya. Nah, biar lebih nendang ini saya mau tambahin terasi ya. Saya tambahkan 2 ruas jari terasi. Nah, kalau suka ada yang nanya terasi yang dipakai Mbok Mido terasi apa, saya pakai terasi cuek ya. Itu enak banget. Kalau di Depok, Jakarta itu ada ya, atau bisa juga dibeli di online. Ini nggak endorse ya. Tapi emang terasinya itu biasa untuk pakai pecel lele itu enak. Nah, ini udah langsung tuang ke cobek, tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula. Karena ini resep sambal Jawa Barat ya, harus ada manis-manisnya. Langsung diulek-ulek. Nah, ini sudah halus ya. Nah, ini ada tambahan resep yang kata tetangga saya enak banget. Ini tadi saya rendam 1 ibu jari asam Jawa. Kita akan ambil airnya saja ya. Kurang lebih nanti ini 5 sendok makan. Ini kira-kira 3 ya, saya tambahkan lagi ya nanti ya. Jadi total 5 sendok makan dari rendaman air asam Jawa sebanyak 1 ibu jari. Kita siramkan ke dalam sambelnya. Diaduk-aduk-aduk, udah dites rasa enak, sisihkan dulu. Lanjut, saya didihkan air. Lalu saya masukkan 1 ikat kangkung. Ini terlalu kecil, tapi karena imut
lagi seneng pakai panci ini ya. Setelah setengahnya sudah masuk dan mengempis, saya masukkan sisanya lagi. Ini 1 ikat ya, kalau di tempat saya seharga 2.500. Kita rebus ya, kita didihkan. Ini tadi saya tambahkan sedikit garam sebetulnya ya, tidak terekam, kira-kira setengah sendok teh garam. Nah, kita rebus sesuai selera ya. Kalau ada yang mau setengah matang bisa langsung diangkat. Ini saya mau rebus sedikit, kira-kira 2 menit setelah masuk ya. Langsung tiriskan dan kita pertemukan dengan yang lainnya, siram dengan sambal asamnya. Saya lupa ini tetangga kasih nama apa sambelnya ya. Teman-teman yang dari daerah Jawa Barat bisa kasih tahu ya. Udah langsung kita cobain. Dan teman-teman, ini beneran seger enak tanpa bawang ya. Jadi kalau yang nggak suka bawang, cocok banget. Sayur bening bayam plus oseng cumi. Nah, ini adalah bahan untuk membuat oseng cuminya ya. Pertama, cumi asinnya saya rebus dulu ya. 250 gram cumi asin direbus kurang lebih selama 5-7 menit supaya empuk dan rasa asinnya itu berkurang banyak. Nah, ini sudah mendidih ya. Kita aduk-aduk sebentar supaya asinnya larut ya. Nah, selain supaya asinnya berkurang banyak, kalau direbus begini juga nanti mengurangi alot. Angkat, cuci bersih. Nah, ini bumbunya diiris-iris aja semuanya. Ada 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 2 buah tomat dan 15 buah cabai. Cabainya dicampur ya, cabai merah dan cabai rawit merah. Lanjut, panaskan sedikit minyak, masukkan terlebih dahulu bawang putihnya. Bawang putihnya kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan, supaya nanti rasanya sedap, tidak enek dan nagih. Nah, bawang putihnya ini warnanya sudah mulai kuning kecoklatan, masukkan bawang merah, kemudian cabai dan tomat. Nah, bawang merahnya sengaja dipotong-potong besar biar nanti dimakannya tuh kletuk-kletuk enak ya. Lanjut, masukkan cumi yang sudah dicuci dan ditiriskan. Nah, ini saya masaknya cuminya itu untuk cumi yang empuk ya. Kalau teman-teman kepengen cuminya itu lebih kenyal dan agak sedikit alot ya, itu cuminya digoreng dulu setengah mateng. Ini enggak pakai digoreng setengah mateng, langsung dicemplung. Kita osreng-osreng ya sampai mengering supaya cuminya lebih kenyal dan juga bumbunya semua nyatu, terutama supaya tomatnya larut. Nah, ini sudah mulai kering ya. Kita sekarang kasih bumbu, tapi sebelumnya dicobain dulu ya, udah asinnya tuh seberapa asin. Nah, ini enggak terlalu asin ya, jadi saya tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu jamur dan setengah sendok teh gula. Nah, kalau pakai kaldu bubuk biasa itu agak lebih asin ya, jadi setengah sendok teh saja cukup. Kaldu jamur itu asinnya di bawah kaldu bubuk seperti Royco, Masako tuh lebih asin. Jadi pakainya setengahnya ya. Kalau misalnya pakai Royco atau Masako itu cukup setengah sendok teh. Udah gini aja diangkat. Dan cumi tumis atau oseng cuminya siap disajikan. Nah, ini menu pertama ya. Sekarang kita akan masak temennya atau jodohnya. Didihkan 1500 ml air. Masukkan 1 buah jagung manis yang sudah dipotong-potong, 5 batang temu kunci dan 5 siung bawang merah iris. Tutup dan didihkan selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit mendidih, kita buka. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu bubuk. Tes rasa, kita cobain dulu ya.
Sudah oke, baru masukkan 1 ikat daun bayam ya yang sudah dicuci bersih. Ini ikatannya ikatan besar ya, jadi banyak. Kita didihkan ya, kita tenggelamkan dulu, lalu kita didihkan kurang lebih selama 5 menitan ya. Atau sesuai selera ya, kalau mau yang setengah matang 3 menit cukup ya, 3 menit setelah mendidih. Aromanya udah enak banget, terutama tuh temu kunci ya, jadi ingat masakan nenek kita ya. Terakhir saya tambahkan 1 sendok teh bawang putih goreng atau kurang lebih 3 siung bawang putih goreng. Bisa diganti dengan bawang merah goreng ya. Sudah gitu aja diangkat. Sayur asem, sambal dan gorengannya itu atau lauknya itu lele dan tempe goreng. Yuk, cus markisak, mari kita masak menu set hari ini. Pertama kita buat sayurnya dulu ya. Ini 1500 ml air atau 1,5 liter. Kemudian ini ada sayur asem ya, campur kira-kira 500 gram. Masukkan 2 ibu jari asam segar. Kemudian ada lengkuas, daun salam, 1 ruas jari terasi, dan 5 siung bawang merah yang diiris. Juga masukkan sayur asam bagian yang kerasnya ya, ada jagung, kemudian ada melinjo dan lain-lain. Tutup dan didihkan. Setelah mendidih kurang lebih 5-7 menit, kita buka. Nah, ini kira-kira sudah mulai empuk ya. Masukkan daun so atau daun melinjo, kacang panjang. Lanjut masukkan penyedapnya ya, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 ibu jari gula merah, serta bumbu racik sayur asem 1 bungkus. Kalau nggak ada bumbu racik berarti garam dan kaldu bubuk serta gulanya 2 kali lipat ya. Nah, ini kita aduk-aduk, kita didihkan sampai meresap bumbunya ya, jangan lupa dicobain. Nah, kita tes rasa sudah oke ya, kurang sedikit asam, saya beri perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Kurang lebih 1 sendok teh air jeruk nipis. Udah deh. Udah gini aja, sayur asamnya udah mateng, kita sisihkan dulu. Lanjut menu berikutnya, 1 kg lele campur dengan 3 sendok makan bumbu ungkep, 1 sendok makan ketumbar bubuk, dan 2 sendok teh garam. Nanti resep bumbu ungkepnya Mbok masukkan di bawah video ini ya. Nah, kita campur bumbunya semua ya agar meresap. Setelah itu kita sisihkan, kita diamkan kurang lebih sekitar 5-10 menit sambil kita buat menu berikutnya. Tambahkan 1 sendok makan bumbu ungkep, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh garam, dan 300 ml air. Airnya hangat atau panas kalau ada, kalau nggak ada air biasa juga oke. Lanjut, ini adalah tempe segar ya, kurang lebih 500 gram tempe. Kita potong-potong. Ini untuk membuat tempe goreng ya, dipotong-potong sesuai selera. Kalau yang suka tipis-tipis, kalau yang suka tebal-tebal. Boleh juga digarit-garit ya, tapi Mbok mau gini aja biar simple. Nah, setelah dipotong-potong tempenya, kita masukkan ke bumbu tadi. Kita campur, kita rendam ya. Sedikit-sedikit kita basahi sampai rata. Kita tumpuk ya agar tirisnya itu meresap ke tempe, ke teman-temannya tempe. Gimana ngomongnya? Agar bumbunya meresap ke semua bagian tempe. Sudah, gini aja, panaskan minyak, langsung deh goreng. Ini saya goreng lelenya terlebih dahulu ya, supaya nanti tempenya disajikan masih anget. Nah, tips menggoreng tempe supaya tidak melengkung, jadi pertama itu bagian ekornya masuk, didiamkan dulu, setelah kaku baru seluruh badannya itu dimasukkan ke minyak panas. Catatan ya, minyaknya tuh harus benar-benar panas supaya nanti rasanya seperti pedagang pecel lele.
Nah, ini sisanya bisa disimpan ya, dimasukkan ke freezer. Jadi kalau mau digoreng tinggal dikeluarkan, diturunkan suhunya sampai ke suhu ruang, baru digoreng. Nah, ini tadi lupa dipisah-pisah jadi agak lengket ya. Bisa juga trik untuk membuat lelenya tidak lengket, harusnya tadi dibaluri atau ditaburi dengan tepung terlebih dahulu ya. Selain dia menjadi tidak lengket, juga akan lebih enak. Tapi ini sedang tidak ada tepung, jadi gini aja ya, kita pisahkan. Kalau udah lengket agak susah ya. Nah, ini sudah diangkat, lanjut setelah lelenya diangkat, baru kita goreng tempenya. Goreng tempe sampai warnanya berubah kuning kecoklatan atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau mau kering berarti agak lama, kalau setengah matang atau agak nyemek-nyemek basah gitu berarti warnanya ketika mulai kecoklatan sudah diangkat. Nah, ini saya balik, cukup sekali balik saja ya supaya keringnya tuh lebih mantap dan hemat minyak. Sudah deh diangkat. Lanjut disajikan bersama lele. Nah, ini lelenya cantik, lempeng ya. Lanjut, nggak asik kalau nggak pakai sambal. 5 butir kemiri, 3 siung bawang merah, 2 buah tomat dan 100 gram cabai plus setengah ibu jari terasi. Direbus dengan secukupnya air, rebus sampai airnya habis. Fungsi merebus ini untuk melembutkan semua bahan sambalnya, juga agar tidak terlalu ulet ketika diulek ya. Nah, setelah habis kering baru kita haluskan atau diulek. Jangan lupa ditambah penyedap. Ini saya tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin dan setengah sendok teh gula merah. Garamnya sedikit saja karena terasinya sudah mengandung rasa asin. Nah, ini udah lembut ya. Supaya sambalnya tahan lebih dari 1 hari. Nah, ini saya sambil menyiapkan minyak ya. Ini akan kita goreng. Nah, kita haluskan, panaskan minyak. Nah, sebelumnya masukkan 3 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah iris. Kita osreng sampai matang, sampai warnanya kuning kecoklatan, baru masukkan sambal yang sudah kita ulek. Nah, ini kalau sambalnya mau digunakan beberapa hari dan disimpan di suhu ruang. Setelah berminyak kering baru diangkat dan disajikan. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau disantap boleh banget diberi perasan jeruk limau. Tapi kalau mau disimpan jangan diberi perasan jeruk limau ya, nanti basi. Udah deh, siap sambal, lauk, dan sayur asem. Wah, ini beneran enak banget. Pertama, haluskan 5 butir kemiri. 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan ketumbar bubuk. Semua haluskan sampai benar-benar halus, terutama kemirinya. Geprek 3 ibu jari lengkuas. Sisihkan. Tumis 5 siung bawang merah iris. Tumis sampai wangi, sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Sebelum itu tambahkan 1 sendok makan udang rebon agar lebih nendang nanti ya sayurnya. Setelah wangi masukkan bumbu halusnya tadi. Masukkan air 1000 ml air.
atau 1 liter air. Nah, ini adalah bahan sayur lodehnya, kurang lebih 1 kg total ya. Kita masukkan bahan yang keras terlebih dahulu, yaitu jagung, terong, wortel. Jangan lupa tambahkan 3 lembar daun salam. Lalu tutup dan biarkan mendidih selama kurang lebih 7 menit ya setelah mendidih. Setelah 7 menit setelah mendidih, buka. Lalu masukkan penyedap 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok makan gula merah, dan 65 ml santan kental kemasan. Aduk-aduk. Tunggu mendidih dan jangan ditutup lagi ya. Sambil kita masukkan bahan yang mudah empuk, yaitu kacang panjang. Kalau ada daun melinjo ya. Kemudian diaduk. Tes rasa. Sudah oke, mantep banget. Kita biarkan mendidih ya. Sambil diaduk agar santannya tidak pecah. Nah, ini sudah mulai mendidih, kita aduk lagi ya. Sudah mateng. Terakhir, biar lebih sedap, taburi dengan 1 sendok makan bawang merah goreng. Nah, udah deh, matikan kompornya. Dan sayur lodehnya siap disajikan. Menu pertama sudah siap, kita sisihkan dulu ya. Kita akan masak menu selanjutnya. 500 gram ikan mujair sudah dicuci bersih, tambahkan 1 sendok makan bumbu racik dan 1 sendok teh garam. Kita ratakan. Nah, ini bumbu raciknya adalah bumbu ungkep buatan Mbok sendiri ya. Nanti cara membuatnya saya masukkan ke bawah video ini ya, di dalam deskripsi video. Nah, setelah kita ratakan, kita sisihkan terlebih dahulu ya, agar bumbunya menyerap. Nah, ini contoh bumbu ungkepnya ya. Sambil digoreng tahu, ini saya menggunakan tahu kuning yang sudah membawa rasa gurih, jadi tidak perlu dibumbui ya. Goreng sampai kering atau sesuai selera, angkat dan kita sisihkan. Lanjut kita goreng ikan yang sudah kita marinasi dengan bumbu ungkep tadi. Nah, kita masukkan, ini kan dibelah ya ikannya ya. Jadi kita goreng bagian dalamnya dulu, ditengkurepin seperti ini, supaya nanti ketika digoreng dia tidak melengkung. Nah, ini karena ikan mujairnya kan kecil-kecil ya, jadi harus kering banget supaya bisa dimakan dengan durinya. Nah, ini sudah mulai kering, kita balik dan kita masak lagi bolak-balik sampai kering, tapi jangan gosong. Nah, setelah kering kita angkat. Ini dia ikan mujair sudah matang semua. Menu kedua siap, kita lanjut ya. Kalau nggak ada sambal nggak seru. Goreng 3 siung bawang putih ke dalam kurang lebih 3 sendok makan minyak panas. Goreng sampai bawang putihnya berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Nah, seperti ini. Lanjut masukkan 3 buah tomat yang kecil ya, atau 2 buah tomat kalau ukurannya besar. Goreng sampai tomatnya melembut supaya mengeluarkan rasa gurihnya ya. Jadi tidak hanya rasa asamnya saja. Ini kita tekan-tekan ya, biar matangnya cepat dan sampai ke dalam. Nah, setelah tomatnya mulai berair seperti ini, melembut, kita masukkan cabenya.
Saya menggunakan 100 gram cabai. Campur ya, rawit merah, rawit hijau, dan cabai merah keriting. Ditumis sebentar, lalu tambahkan sedikit air. Masak lagi sampai airnya habis. Jadi air ini fungsinya untuk melembutkan semua bahannya agar mudah diulek. Nah, ini airnya sudah habis. Siap-siap matikan kompornya. Pindahkan ke alat penghalus atau lemper kalau di tempat saya ya. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh micin. Kalau tidak suka micin, ganti dengan setengah sendok teh gula. Lanjut kita haluskan sampai halus atau sesuai selera. Nah, seperti ini bisa disajikan dengan perasan jeruk limau kalau ada ya. Disantap dengan sayur lodeh dan lauknya tadi ya, ikan goreng dan tahu goreng. Wow, enak banget. Kali ini saya membuat set menu untuk sehari atau hari ini ya. Ini adalah sambal iris teri, sambal teri iris, bumbu iris, dan juga tumis atau sayur bening minim air, bumbunya juga diiris. Langsung aja mari kita masak. Pertama kita buat sayurnya dulu ya. Geprek 1 siung bawang putih lalu dicincang, kemudian iris-iris 3 siung bawang merah. Lalu ini gambas atau cememes, wortel dan toge. Pertama cememesnya atau gambasnya kita kupas ya, kita buang bagian yang tajamnya dulu. Ini pinggir-pinggirannya itu ya, apa namanya itu? Setelah itu ya, setelah dikupas wortel dan cememes setelah dikupas dipotong-potong ya, sesuai selera aja. Seperti ini simbol motongnya, standar ya. Lanjut tumis bawang putih, bawang merah sampai wangi ya, sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Lalu masukkan wortel, karena kita menggunakan sedikit air, jadi wortelnya kita ikut tumis ya, biar lebih empuk. Nah, patokannya di bawang putih, bawang merah. Kalau warnanya sudah mulai mengering atau sudah mateng, kuning kecoklatan, nah seperti ini ya. Nah, baru deh kita masukkan 300 ml air, didihkan ya. Lalu masukkan juga cememes atau gambasnya dan taugenya. Kita tunggu sampai mendidih. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Setelah mendidih kita aduk, kita campur. Ini nggak pakai lama, kira-kira 2 menit setelah cememes masuk itu akan sudah matang ya. Begitupun togenya. Udah, setelah itu jangan lupa kita tes rasa. Sudah oke. Matikan kompornya biar lebih sedap. Taburi dengan irisan daun seledri. Sudah, sayur atau tumis beningnya sudah mateng, siap disajikan. Aduh maaf, error nih. Sekarang lanjut, sudah diiris-iris bahan sambal dan teri ya. Pertama teri 50 gram teri digoreng dulu sampai kering. Terinya sebelumnya sudah disiram air panas ya. Kebetulan ini terinya tidak terlalu asin. Setelah kering kita angkat. Kita sisihkan dulu terinya. Lalu sisa menggorengnya ya, minyaknya kita gunakan untuk menumis bahan sambal irisnya. 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih iris, kita tumis. Lalu masukkan 15 buah cabai rawit merah yang sudah diiris kecil-kecil. Tumis bersama-sama bawangnya sampai wangi. Patokannya bawang ya. Bawangnya sudah wangi, sudah mulai hampir matang, baru deh dimasukkan tomatnya. Dan kalau ada tambahkan pete.
Lalu ditumis bersama-sama sampai tomatnya layu. Agar tomatnya lebih mudah empuk dan melebur, kita masukkan dulu air ya. Kita masak sampai airnya kering. Jadi fungsi air ini untuk menyatukan rasa dan melembutkan tomat. Nah, ini airnya sudah hampir habis tapi tomatnya belum lembut ya. Jadi kita tambahkan sedikit air lagi. Kita masak lagi sampai airnya habis kembali, sampai tomatnya melembut. Nah, ini ya sudah mulai berminyak, airnya hampir habis. Kita tes rasa. Karena terinya tidak asin, jadi kita tetap tambahkan penyedap setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai berminyak. Ini akan membuat sambalnya enak, tidak mudah basi, terinya juga tidak lembek, dan juga tomatnya tidak asam. Kalau sudah berminyak, matikan kompor, baru terinya dimasukkan, lalu dicampur seperti ini. Nah, hari ini tuh resepnya atau menunya cocok banget untuk 2 orang. Nah, kali ini buat santap dengan nasi putih ya. Lalu sambal tumis teri, pete, dan sayur bening atau tumis bening, dan plus kerupuk biar lebih rame. Teman-teman, demikian kumpulan resep menu minggu ini. Selamat masak enak untuk keluarga.